Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Azmi Entertainment, channel yang selalu mereview semua yang ada di muka bumi ini. Dan untuk penonton yang di layar kaca maupun di layar jendela, tidak usah khawatir. Karena apa? Karena untuk seluruh pemain dan penonton saya setting KB semua Kang Mas. Dan saya ini akan mereview sebuah tak terketinggalan lagi dan tidak jauh dari kata pertanian. Saya akan mereview penebang kayu. Bagaimana kelanjutannya? Monggo kameramen, sarang-sarang, ayo monggo. Bang, kata-kata hari ini Bang. Anda punya masalah, bisul-bisul alergi, sulit keuangan, mau liburan tidak punya uang, usaha Anda kurang lancar. Mari kita mumet bareng. Assalamualaikum. Oke guys, ini sudah di lokasi, udah nyampe proses penebangan kayunya. Itu bisa dilihat, sini, monggo. Dan ini proses kayu yang belang-belang lagi dipotongin atau bisa dimeterin. Monggo bisa kita lihat secara tragedi. Jadi untuk kayunya itu belang-belang di jalan. Jadi harus ada penyetopan jalan atau kanan kiri itu harus perlu di stop, perlu digarisbawahi. Kita melakukan investigasi, harus berhati-hati. Itu pengendara 4 tuh belum semua tuh harus dikeracik dulu. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak Pahudin. Jadi di riwayatnya pernah guling-gelinding di suatu area itu, bisa dijelaskan Bapak Kudin di mana? Di mana? Kan saya dari sono, terus ada apa di sini siapa rasanya saya? Ngono terus tiba motornya guling gebur, tapi nyong iki wis ucul. Mabur tau orang mabur? Bukan? Mabur. Oh, Motor ke arah merana tapi wis kebalik madepe ulun. berarti puter balik ya? Iya. Kudu puter-puter tuh ya? Ora ya? Balik ngampir motornya ning kayu biyen. Tapi untuk pesan-pesan orang yang mau lewat sini, pesan-pesannya gimana nih Bapak? Pesan-pesannya buat orang yang mau lewat sini harus gimana? Hati-hati atau gimana untuk pesan-pesannya? Iya, harus hati-hati. Secara individu harus berhati-hati ya. Iya. Oke gitu pemirsa. Jadi kalau di sini tanjakan ini emang benar-benar sangat drastis, Rawan. sangat rawan ya Pak ya. Iya. Begitulah kesimpulannya dari Bapak Udin yang pernah musibah di jalan ini. Ini berketepatan di Jalan Padasari dan di belakang saya ini ada sebuah kuburan. Jadi untuk seluruh warga khususnya desa Padasari untuk selalu berhati-hati, lihat situasi dan kondisi, jangan onang-onangan, jangan merasa pintar, jangan merasa hebat, tapi merendahlah serendah-rendahnya agar tidak bisa direndahkan oleh
orang lain. Oke? Dan saya akan bertanya-tanya lagi kepada Samripan yang katanya pernah mengalami kejadian kejanggalan. Jadi gimana? Samripan, monggo bisa diperjelaskan, Sam. Ya untuk awal mula ya, saya pulang kurang lebih jam setengah 11 malam kalau nggak salah itu. Terus Waktu itu berarti saya dari arah utara atau mengelor. Saya sempat ya ada sedikit kejanggalan, cuman ya saya masih pikiran positif aja gitu ya. bukan tak sempat ngopi, bukan? Bukan. Ambil saja kopi kok. Apa Terus, enggak? tidak. Oh enggak ya? Jadi saya jalan untuk awal lancar-lancar aja. Tapi kok pas di tikungan ini itu suhu negatif sangat naik. Dan apa yang terjadi? Di sono ada yang mendogrok, yaitu apa? Saya kira karung. Ternyata Ya. apa? Waring. Kayak gitu. Jadi untuk Pasripan itu tersebut dikiranya itu ada hal mistis. Jadi putih serem banget, gede mendogrok kayak cembung. Ternyata apa? Ternyata bukan waring pemirsa, dan bukan waring. Ternyata itu hal yang sangat mistis. Hal yang sangat mistis itu apa? Jadi cecek digeroboki barut. Cecek di barut, ya. Cecek digeroboki barut ya. Jadi untuk penjelasan Mas Ripan itu, untuk penjelasan Mas Ripan buat kawan-kawan semuanya tuh harus gimana himbauannya? Ya, untuk himbauan ya, kalau di jalan ini ya, ini kan jadi di samping kuburan persis ya, ya sebenarnya agak hati-hatilah, pelan-pelan saja karena ini ya terkenal dengan tikungan yang sangat sih, udah banyak memakan korban ya. Bukan memakan pizza, bukan. Bukan. Dan pemirsa, ini saya ada bapak-bapak juragan tersebut yang tadi baru nebang kayu tuh mau saya apek-apek tuh, mau saya pertanyaan tuh gimana, Bang? Monggo di sini aja, Pak. Sini aja. Ntar dulu. Bisa dipasangkan mic-nya ya. Enggak apa-apa. Ya, bagaimana kepriben lah? Kayong kepriben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pripun, Bapak Mas? siapa saya bicara? Saya dengan Mr. Daroni. Mister Daroni. Oh iya, Bapak Mister Daroni. Jadi Anda pemilik klien daripada kayu tersebut, Pak. Iya, betul. Anda bisa dikatakan juragan. Ya, dikatakan juragan nggak punya duit, Bos. Oh, ya iyalah, orang duitnya udah muter, jadi bukan juragan tampah, juragan tempe, juragan kedel atau juragan empang, bukan ya? Iya, bukan. Bisa dijelaskan juragan apa, monggo? Ya, dibilang juragan modalnya sedikit. Ya, karena Ya, demi kelancaran umat beragama ya, Iya. pada sehari ya. Ya, Iya. melayani masyarakat pada sehari, ada yang butuh 1 batang 2 batang ya saya layani lah. oh, begitu. jadi harus dilayani seluruh hati, sepenuh hati itu harus ramah, Pak ya? Iya. Dan untuk penghasilan itu, penghasilannya caranya gimana sih, Pak? Untuk kayu ini mau dikirim kemana, untuk dibikin apa, atau soto ayam, soto babat, pizza medium, pizza hut, Iya. atau gimana tuh? Pizza hati. Dibikin apa? Dibikin apa, monggo, sarang-sarang, monggo dijelaskan, Ya, monggo bisa kalau kayu dijelaskan. ini ya kadang buat plafon, buat plafon. bikin kusen, Ya. bikin kalau di Patasari namanya saka, Mas. Saka ya? ngerti Saka nggak itu saka? yang buat tiang Yang itu ya? begini akas lah. Iya. Iya. Apa? Saka. Kalau ada yang membutuhkan ya saya layanin. Ya. Nah, untuk penghasilannya ya buat makan, adanya suku-suku cita-cita pin haji lah. Bayar haji, ya Iya. paling nggak ya haji telung balen apa ya? Iya, Itu iya. bisa diperjelaskan ya. Jadi, oke semuanya, plafon Anda rusak, seng Anda nyelingkap, hubungan reng Anda bisa karaten, saka Anda doyong seperti orang ambeien. Iya. Mari kita bisa berhubungan dengan Bapak Mister Daroni ini, betul, bisa betul. dihubungan yang berketepatan di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Untuk RT RW-nya kebetulan saya tidak tahu, yang jelas yang sedang memimpin RT-nya itu 15, Bapak Mas. Al Ustadz Iwan. Ya, RT berapa? 15. 15. Ya, RW 3. RW 3. Iya. Oh iya. Dan untuk ini kayu ini mau dibikin apa, Pak? Biasanya di sana dibikin apa? Tolong diperjelaskan. Kadang kalau dikirim ke TP ya bikin triplek apalah. Pokoknya apa kebutuhannya di situ lah, di Apa aja pabrik ya? ya. Berarti untuk Bapak bisa selalu memborong rangangan rumah tuh bisa Iya, kalau bisa, orang pesan. bisa, Misalkan buat
transi gitu. Wah, itu Transi itu udah sangat biasanya, Nah, ya. untuk Anda semuanya, Anda sulit masalah kehilangan uang, usaha tidak lancar, ambil saja kita resiko. Udah ya Mas ya. Mau Ya, kerja nih masalahnya ya. Selamat siang untuk Bapak Taroni. Ya. Terima kasih atas Ya. waktunya Ya. dan saya memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata patah, sepatah dua patah saya kurang bagus. Mohon maaf bahwa kita memberanikan diri dengan cinta. Oke guys, saya sudah nyampe di tempat penampungan kayu yang berketepatan di Desa Lebakwangi, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Dan bagi untuk semuanya, untuk Anda yang ada di layar jendela, bagi yang mau mengirim kayu atau menjual kayu bisa datang ke alamat ini di Jalan Lebakwangi, Desa Lebakwangi, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Untuk tahu lebih lanjutnya, kita coba tanya-tanya kepada sang owner dari yang punya tempat penampungan kayu tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Monggo kamera, sarang-sarang, monggo. Pak, Oh ya. Maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Oh ya, Oh ya, bisa dipasangkan mic-nya, Pak. oh ya bisa. Monggo. Ya, Dengan Bapak siapa saya bicara? saya dengan Mas ya, bukan Bapak karena Oh iya, saya Mas. masih Dengan agak Mas muda. siapa, di mana? Saya namanya Bapak Muhammad Rianto, biasa dipanggil Yanto. Oh, dan Anda berasal dari mana? Atau pribumi ini ataukah di daerah mana? Untuk saya sendiri ya, saya Ya. asli kelahiran Purbalingga. Oh, Purbalingga, Purbalingga, Jawa ya. Tengah. Jawa Tengah. Bukan Purbalenyi, bukan. Bukan. Oh, bukan. Purbalingga, Jawa bukan Tengah. Purbaya, bukan. Ya, bukan Bukan. Purbaya. Nah, Anda berdiri di sini kurang lebih itu berapa lama sih, Mas? Saya kurang lebih di sini ya 6 atau sekitar 7 tahunan lah, kurang lebihnya kan. 7 tahun, Ya. bukan 1 abad, bukan ya? Bukan, Oh, itu bukan. terlalu- Berarti ini cabang yang keberapa nih Pak dari yang berketepat di sini? Cabang berapa? Monggo, monggo bisa diperbicarakan, bisa dijelaskan. Alhamdulillah ya, saya udah buka cabang 3. Ini yang kedua berarti. Ini yang kedua. Ketemunya, iya. Ini yang kedua, bukan yang kelima. kedua. Insya Allah ntar Oh, ada modal lagi saya akan langsung lagi. buka Iya. segede-gedenya ya. Tapi bener sih, kalau kebanyakan jangan terlalu yang ketiga. Karena apa? Hal yang ketiga itu adalah setan itu merusak suatu. Iya, lebih baik lebih kita baik apa? melebihi daripada ketiga tersebut. Iya benar. Dan untuk ini, untuk
kuli-kulinya Pak, ada berapa jumlah orang? Ya untuk kuli ya, untuk sementara ini kan belum nambah lagi lapaknya, jadi sementara untuk satu lapak itu ada 3 orang. Oh, Jadi 3 orang total aja cukup, 9, Pak, ya? iya. Dan untuk pembagian kayu atau pengiriman ke daerah mana aja Pak? Ya untuk sementara ini kami sedikit ekspor ya ke Jerman, negara terpencil di dunia kan. Oh, berarti buat itu ya, untuk pembikinan buat apa aja sih Pak? Ya Kayu tersebut. kalau di Indonesia umumnya ya buat bikin triplek. Kalau ke Jerman ya bisa bikin plafon, jalan raya. Kan bisa itu, Jerman kan Bisa itu ya? bisa buat itu apa ya? Ngecor sampingnya jalan raya. Bisa kan untuk gitu. buat sumpit mie ayam juga bisa Pak? Bisa. Kalau di Bisa. sana diprosesnya bikin garpu aja bisa pakai bisa. kayu. Oh bisa ya, berarti bikin sebuah almunisi yang sangat Iya. bagus dalam bidang. Karena apa ya, kandungan serat enzim dalam kayu albasih dari Indonesia itu terkenal dengan serat yang sangat kuat. Jadi orang Jerman pun sangat menginginkan, ya sangat menginginkan produk dari kami, dari Indonesia. Karena sangat membutuhkan, jadi untuk supranatural kita bisa dipencerminkan bahwasanya kayu-kayu tersebut bisa dimanfaatkan untuk tali persilaturahmi atau bukan tali pusat bayi, bukan untuk tali persilaturahmian Pak ya. Persilaturahmian, Untuk berarti iya. dari negara Indonesia ke Jerman itu supaya Untuk- lebih erat apa gimana? Iya, Selain ya, untuk Anda berbisnis tuh gimana Pak? ya untuk jalan satunya ya sebenarnya buat ya karena dijual ke sana kan harganya lebih mahal kan Lebih gitu. mahal, lebih tinggi Pak ya? Ya, itu awalannya. Keduanya ya untuk menjalin erat silaturahmi antara Jerman dengan Indonesia. Dan katanya kalau di dalam negeri kita itu Bapak bisa mengirim sampai luar Jawa Pak ya, dari Iya. Kalimantan, Palembang. Kalimiring, Kaligrafi, bukan ya, Iya. bukan Kaligrafi tapi Kalimantan, Purbalingga, Malang, Jawa Timur. Paling sering ke Kemana? kita ke Palembang. Palembang buat apa? Itu Bikin buat tempe? Apa pembeli gimana? apa ya? Buat bikin susuk Susuk untuk yang nyendrok. buat menggoreng itu sih. Goreng apaan Pak? Goreng ya bikin adonan. Bikin adonan ya. Iya. Dan monggo keterangan Bapak untuk mengiklankan produk Bapak tersebut, monggo bisa diiklankan. Ya untuk semuanya ya warga Indonesia, tentunya Desa Lebakwangi, Jatinegara, Kabupaten Tegal. Kami ini membeli sebuah kayu yang ya kayu paletan lah, kayu apa bae masuk. Sing penting aja kayu kuburan. Lai. Untuk alamat lebih lengkapnya di Desa Lebakwangi, Jatinegara, Kabupaten Tegal. Ya. Kita bisa ke situ pemirsa, bisa kita tayangkan proses pembongkaran kayu albasi ini seperti apa. Dan kita ada Semitin. bapak-bapak tersebut yang benar-benar tenaganya kuat, mungkin minumnya cindil atau telur-telur apa itu saya nggak tahu, karena tenaganya benar-benar kayak Ultraman pemirsa, benar-benar kayak Ultraman. Jadi kalau dia lagi lemah, dadanya tuh nyentuk iki, dadanya tuh nyentuk. Coba kita lihat proses pembongkarannya. Monggo. Nah, pemirsa yang ada di layar jendela nih, saya sudah sama owner lagi, yang pemilik dari TPK Maju Jaya dari Mas Yanto. Ya. Kita akan melakukan sebuah perbincangan yang agak belandrang ya. Jadi untuk hanya sekedar hiburan ya. Pak, untuk Anda ini anak istri itu berapa Pak? Untuk sementara ya, karena ada penjalinan lagi, kami baru merencanakan itu mempunyai istri 3, cuman untuk sementara ini baru dua istri. Baru 2. Iya. Dan untuk cita-cita Anda itu seperti apa sih ke depannya Pak? Monggo diperbaiki. Ya untuk cita-cita ya dari kecil sebenarnya mau jadi dokter, tapi dipikir-pikir secara logika itu saya sekolah umur SMK itu udah diwarisin
dengan usaha bapak saya sendiri, yaitu apa? Yaitu mangguli kayu. Oh, mangguli kayu, berarti untuk secara ilmiah kita bisa berdemar untuk permisah. Secara ilmiah kita bisa berusaha seperti Bapak Ianto tersebut, maka kita harus memperjelaskan Ya, karena orang usaha itu ya sebenarnya apa aja, yang penting menghasilkan uang. Yang penting ujungnya uang itu. kalau untuk ngepet jaga lilin tuh bisa nggak Pak? Ya, Nggak bisa Pak ya? itu untuk orang yang tidak mempunyai akal sehat lah, bisa dikatakan. Akal pikiran. Jadi untuk meresahkan sebuah keamunisian harus berada di titik Yang benar, karena pada dasarnya itu orang ngepet itu bisa dikatakan tidak benar, karena untuk masa depan kita tidak baik, soalnya menjalinkan permintaan tumbal yang sangat-sangat spektakuler ya. Spektakuler. Untuk mempertahankan amunisi tubuh kita harus selalu steril dan harus selalu apa Pak? untuk menjaga amunisi tubuh, dalam arti itu menjalin sebuah virus itu kita bisa menerapkan 5M. Apa? Untuk 5 makan, keempat medang, ketiga munuk, kedua mincuk, kesatu yaitu mengasihi lah. Oh iya, berarti mengasihi. Kalau saya ini 3K, mempunyai 3K. 3K itu Satu jangan klenger, loro jangan keblinger, telu jangan kenger. Jadi wong bener aja keblinger, wong pinter ya aja kenger. Karena apa? Karena kita manusia itu di dunia ini kita manusia sangat lemah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus selalu mematuhi pada perintahnya dan menjauhi segala larangannya, betul Pak? betul. Karena apa? Karena pada dasarnya untuk keamunisian kita sendiri. Karena kekurangan daripada kelebihan itu Sangat diterima. bagus ya. Nah, ini saya ada challenge Pak. Challenge, coba Anda yang mesti kalau orang Purbalingga ya kan biasanya tuh katanya jago-jago silat banget itu Pak ya. Coba challenge sama saya Pak. Berarti jurus yang Anda sangat-sangat diunggulkan itu seperti apa Pak? Bisa sangat melawan saya? Bisa melawan saya? spektakuler ya? Ya spektakuler bisa. Bisa. Coba, ini saya mau jurus dulu nih. Ini jurus yang namanya kuda-kuda kenger, Coba. kuda-kuda keplintang, kuda-kuda kejelek kok. Saya mau lihat jurusnya. Saya jurusnya nih. Nah, itu salah satu jari jurus saya yang namanya kuda-kuda kenger atau kuda-kuda kejeleko. Coba kalau Anda gimana? Kalau Anda gimana? Kalau Jurusnya gimana? Kalau untuk saya mempunyai satu jurus andalan Jurus yaitu apa? yang spektakuler, yaitu 1000 bayangan. Coba Pak. Coba Pak. Bisa dibuktikan. Ini yang Mantap. yang Keren. yang memikirkan itu, yang membayangkan. Jadi itu bukan sembarang jurus. Karena dinamakan 1000 bayangan. Itu yang melihat saja sudah membayangkan sebegitu banyaknya dalam arti jurusan itu. Karena jurusan itu ya untuk dilihat dari fisik itu tidak jelas, tapi dengan suhu negatifnya sangat naik. Coba untuk jurus yang lain Pak. Jurus yang lain coba. Bisa di coba Pak, jurus yang lain bisa diunggulkan lagi. Wah, kayak Cepat. cepat Bisa diunggulkan lagi. Bisa Untuk jurus kedua yaitu tatapan air. Coba kameramen yang jelas. Coba Air tatapan maung. air coba. Jurusnya gini. Coba. Dah. Benar-benar Suhunya sangat salut. naik ya. Nah, pemirsa yang ada di layar jendela, benar-benar dari sini auranya kalau saya nggak ditahan sama yang ini, Aura negatifnya sangat tercium-cium. benar-benar sangat spektakuler, sangat dahsyat banget. Jadi untuk seluruh pemain dan seluruh penonton sudah tak setting KP Kang Mas. Kita bisa mengutip dari kehidupan ini
bahwasanya manusia tidak boleh serakah, tidak boleh merasa benar, tidak boleh merasa paling kuat. Tapi apa? Sebagai manusia yang lemah kita harus selalu berbuat baik. Jangan lupa senyuman, habis senyum makan, habis makan cuci tangan, dan jangan lupa kita membasmi semua kejahatan dengan benar. Maka dari ini saya tetapkan kepada Bapak Ianto ini yang punya lapak kayu di Desa Lebakwangi, Kecamatan Jatiregara, Kabupaten Tegal, TPK Maju Jaya. Semoga seperti namanya, maju terus, Amin. pantang mundur, bukan begitu Pak? Iya, Dan saya berterima kasih kepada Bapak karena sudah diperbolehkan untuk mereview semua yang ada di muka bumi ini, termasuk lapak kayu dari Bapak yang Anda miliki. Maka untuk pemirsa yang ada di layar jendela, dari saya Azmi Entertainment yang selalu mereview semua yang ada di muka bumi ini, maka jangan Anda lupakan untuk like, comment, and subscribe. Monggo di subscribe salilane, di komen sak apike, di like sak mampune Mas. Wabillahi wat taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi